Ini uang ibu. Mulai dari mana ini aku Masa kok langsung aku saling mandi ya gue. Enggak ada. Hewan ngaji. Terus ada ya, terus ada masih. Apa di mana mak ngaji? Aku pada mana? Tapi sih untuk nopo apa yang dia lakukan apa sama. Terus bangsa sih ini. Enggak. Lek ibase lek dipnare ini lek. Ate nok nang. Halo 1 2 3 percobaan mulai pengajian sekarang silahkan di lek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Quran yaitu Tafsir Tanwirul Mikbas dan kitab Aisarut Tafasir surat An'am ayat 118. Silakan dibuka surat An'am ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma syahada minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahi adzal jalali wal ikram ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis
Ya ayya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat An'am ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wakulu fakulu maka makanlah kalian semua mimma dari hewan Zukiro yang disebutkan apa ismullahi nama Allah alaihi atas ma hewan. Termasuk sembelihan-sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, bismillah, gitu kan. Saat mau menyembelih itu menyebutkan bismillah atau Allah Akbar. Nama Allah disebut di situ. Itu hewan hasilnya sembelihan itu supaya kau makan halal. In kuntum jikalau ada kalian di ayat ini dengan ayat-ayat Allah rupanya Al-Quran itu mukminina orang-orang yang percaya, orang-orang yang iman. Itu rukun iman itu ada 6 itu semua percaya. Itu kalau hewan yang disembelih dengan mengucapkan nama Allah, yaitu Allah Akbar atau Allah Bismillah, kalau kalian itu menjadi orang iman, ya silakan makan sembelihan hasil daripada mengucapkan Bismillah tadi. Berarti kesimpulannya halal makanan dari sembelihan-sembelihannya orang Islam, siapapun mereka. Pokoknya baca Bismillah. Wa malakum dan itu apa lakum bagi kalian? Kenapa bagi kalian Allah ta'kulu? Kok tidak makan kalian lima dari hewan dzukira yang disebutkan apa ismullah nama Allah alaihi atas ma dari sembelihan itu? Kenapa kalian tidak mau makan? Wong hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah. Waqad fasala dan sungguh telah menjelaskan siapa Allah lakum pada kalian. Bayyana lakum ma pada apa-apa haroma yang telah mengharamkan Allah pada malaikum atas kalian. Termasuk bangkai, getih, daging celeng, anjing, semua itu sudah dijelaskan apa yang haram untuk kalian. Yang jelas-jelas dibacakan bismillah dan selain hewan yang bangkai, darah, daging celeng, daging babi, anjing, ular. Selain itu, kenapa tidak kamu makan disebut nama Allah dalam menyembelihnya? Ilama kecuali belian uturiltum yang dipaksakan kalian semua ilahi kepadanya. Kecuali hewan itu walaupun bangkai, walaupun arom, kalau dalam keadaan terpaksa ya boleh dimakan saat itu. Nah, itu tidak boleh melebihi kapasitas penyelamatan nyawa, istilahnya penyelamatan nyawa. Wa inna katsiron dan sesungguhnya kebanyakan orang termasuk Abul Ahwas dan teman-teman itulah yudilluna niscaya menyesatkan mereka katsiron bi ahwaihim dengan hawa nafsu mereka. Mereka mengajak kepada makan bangkai, mangan batang bigori ilmin dengan tanpa ilmu, tanpa hujah. Ya karpe ngono kuwi, karena hukum dada sekat ina robbaka sungguhnya Tuhanmu, wa ya robbak itu a'lamu, lebih tahu siapa robbak bil muqtadin dengan orang-orang yang melampaui batas halal kepada haram. Lawes ono watese halal haram itu. Makanya Tuhan kamu ngerti dengan orang yang melampaui batas, melewati batas, termasuk Abul Ahwas dengan teman-teman itu. Wadaru dan meninggalkanlah kalian zahirul ismi pada tampaknya dosa. Tinggalkan zina yang
secara terang-terangan utruku zina zahir. Ojo para karo kelakuan sing dadosno zahirul ism, yaitu zina zahir. Jelas lagi antara pelanggaran laki perempuan wa batinah dan batinnya ism, samarnya dosa. Zina siri ya termasuk mukholah, pacaran. Mukholah waya adapun zina siri itu al mukholah pacaran gendaan masuk. Gendaan itu wong hang wis duwe buami bojo, torondo, dudo. Pacaran biasanya lancing perawan. Nah, pacaran gue cemak-cemakan, ambung-ambungan, nah, itu belum ada ikatan nikah, itu hukumnya haram. Nah, itu termasuk pacaran itu zina lahir, zina batin, pandang-pandangan, nggak boleh itu tinggalan ngono kuwi, tinggalan zina yang lahir. Zina yang batin termasuk tadi disebutkan. Innaladina sungguhnya orang-orang yaksibuna yang melakukan mereka isma pada dosa, yaitu melakukan yakmaluna zina, melakukan zina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan zina itu sajujizawna besok akan dibalas mereka, dibalas jilid di dalam dunia. Jilid itu pukulan di dunia bagi lancing perawan. Nah, itu kalau memang belum diminta maaf, bisa belum tobat, belum istighfar, dan siksaan di akhirat. Di dunia dijilid, di akhirat dapat siksa. Itu kalau tidak ditobati. Bimakanu sebab adanya apa-apa kan yang ada mereka itu yaktarifuna, melakukan zina mereka. Jelas mereka itu melakukan zina itu besok akan dibalas sesuai dengan kelakuan zinanya itu. Makanya jangan sampai kamu mendekati itu, kecuali kalau sudah bersuami atau beristri, dengan suaminya, dengan istrinya, silahkan. Wala taqulu dan janganlah makan kalian mimma dari apa-apa lam yudkar, yang tidak disebutkan opo ismullah nama Allah alaihi atas ma hewan itu. Dan sampai kamu makan hewan, sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah secara sengaja. Beliane wong ora Islam, ora maca bismillah. Wong Islam, mbo Islam piye itu pokoknya maca bismillah halal. Wa innahu sesungguhnya hewan yang tidak disebutkan nama Allah itu lafiskun, niscaya fasik. Maksudnya kalau dimakan bagi orang itu fasik, maksiat. Itu menghalalkan, amrih menghalalkan itu atas keingkarannya turunnya ayat ini bahwa begitu itu fasik itu kafir. Yakni maksudkan lafiskun fasik untuk makan daging yang tidak disebut nama Allah bagi orang itu tanpa darurat. Dan maksiat, itu termasuk maksiat. Amri halalnya atas keingkaran turunnya ayat itu kafir. Jadi kita itu jangan sampai seandainya marung pun juga harus selektif. Kira-kira warung ini kalau mau makan ikan lalapan ayam kampung disembelih dengan baca bismillah enggak? Ya kalau muslim. Wa inna sayatina dan sungguhnya setan-setan, penjahat-penjahat, itulah yuhuna niscaya memberi bisikan mereka ila auliyahi pada para kekasih mereka sayatin. Yuaswisuna auliyaakum, termasuk memberikan dorongan maju mundur mereka pada kekasih mereka yaitu Abul Aswad dan teman-teman. Jadi dibuat ungkapan jelas-jelas halal boleh dimakan malah ragu, yang tidak boleh dimakan malah dimakan. Itu namanya setan itu telah membisiki mereka, kekasihnya mereka telah setan. Tujuannya apa? Liyujadilukum, agar membantah mereka pada kalian. Mereka itu membantah kalian di dalam makan bangkai
dan musyrik. Bahkan mereka itu memberi nama wa innal malaikata banatullah. Malaikat itu persasat putrinya Allah. Nah, putranya Allah kan Isa. Malaikat itu putrinya Allah. Sebagai putri. Jadi ya jangan diikuti begitu itu. Mereka itu memang ya satu sama lain, setan dengan setan, orang kufur dengan orang kufur, munafik dengan munafik itu saling memperkuat, layuhuna, saling membisikkan kepada kekasih mereka. Tujuannya supaya bisa membantah kalian. Kalian disodori informasi yang hoax, informasi yang dusta, informasi yang ini, supaya apa? Sebagai itu dibanding sehingga tidak terlalu fanatik. Kalau Allah itu senang kepada orang fanatik tapi benar, kalau mereka dengan orang fanatik yang benar itu malah tidak senang. Supaya apa? Nasional. Ya waktunya rukuan ya apa? Kudungan, waktunya ndak ya ndak, itu nasional, bahkan Islamnya internasional. Begitu itu setan itu membisiki begitu itu. Supaya apa? Karena mereka ingin ridhonya manusia, ingin ridhonya selain Allah. Wa in ata'tumuhum, dan jikalau taat tunduk kamu pada mereka dalam kemusyrikan dan makan bangkai, akhirnya kalian semua menghalalkan tanpa ada keterpaksaan ghairu mutarrina ilaiha terhadap bangkai itu. Oh innakum, sesungguhnya kalian tulah musyrikun, niscaya orang musyrik semua, sama dengan mereka berarti kamu. Kamu sama dengan mereka, tidak ada bedanya. Nah ini, kalau kalian tunduk terhadap mereka dalam kemusyrikan, dalam makan bangkai, maka kemudian kalian menghalalkan bangkai itu tanpa ada keterpaksaan padahal. Nah, terhadap bangkai, makan bangkai itu atau hewan yang disembelih tanpa bismillah itu. Nah kalian kalau begitulah musyrikun, termasuk orang musyrik juga. Wah sama dengan mereka kamu. Tidak ada bedanya berarti kamu. Nah, supaya kita itu beda dengan orang musyrik, dengan orang kafir, dengan orang munafik ya, ikuti perintah Allah, Rasul dalam Quran dan Sunnah ini. Supaya mengikuti yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Nah, ini ayat dari ayat 118, 119, 120 sampai 21. Berapa ayat? 1, 2, 3, 4. 4 ayat ini memiliki 6 kesimpulan. Pertama adalah hilul akli min dabaihil muslimina. Halalnya makan dari beberapa hewan sembelihannya orang-orang Islam. Itu halal, boleh. Islam yang mana aja, bukan Islam nasional, internasional, bukan begitu. Ya Islam ya Islam. Islam Nusantara apalagi andainya memberikan penilaian begitu. Kita jangan sampai menambah itu nama kita. Nama kita itu muslimin. Golongan kita itu golongan orang Islam. Nah ini. Jadi kita ini termasuk golongan muslim. Makanya halal makanan semua orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Yaitu netepi rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5 ya. 1, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, salat 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, 4 rakaat, ada yang 2, ada yang 3, 5 waktu. Salat, zakat, itu kalau yang sudah nisab, bisa zakat tijarah, zakat zuruk, zakat mal, itu kan. Itu rupanya zakat. Katal mal itu ya termasuk hewan. Zakat zuruk yaitu tanaman. Zakat tijarah ya suatu benda yang diperdagangkan. Itu mencapai nisab. Zakat puasa, sebentar lagi dalam bulan puasa. Puasa Ramadan itu 1 bulan, tidak boleh ditinggalkan bagi yang sudah balik atau mukallaf.
Yang ke selanjutnya puasa, haji, termasuk zakat ya, zakat haji. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah ini nanti ada kajian khusus tentang masalah haji. Nah, yang kedua adalah wujubu dzikrismillahi ala baimatil an'am inda tadqiyatiha. Wajib menyebut nama Allah atas hewan, binatang, ternak ketika menyembelih binatang ternak tersebut. Tapi yang jelas halal. Masuk onta, sapi, kerbau, ikan, ayam. Kalau ikan itu tidak usah disembelih. Apalagi lemuru, mati kabeh dhewe, tidak usah disembelih. Sempenit itu mati dhewe. Paus kalau mau. Ya kalau kita memburu paus, ya apa disi-disian, apa kita terburu dulu atau kita bisa memburu. Tapi halal ya halal kalau mau makan. Makan concong yang gede dawa. Nah, itu harus baca bismillah ketika menyembelihnya hewan ternak itu. Masuk sapi, mentok, wedus, kijang, apa? Adung anjing laut itu boleh dimakan, jalan daratan tok nggak usah dibeleh mati dhewe. Nah, itu batangnya itu hewan laut. Bangkainya itu halal. Semua bangkainya. Ikan ini ular laut sing ngarani ular sapa? Ya wong iku. Sekae barangan ning jero laut iku halal tanpa disembelih. Yang ketiga, hurmatut tiba'il akhwa wa wujubit tiba'il ulama. Haram mengikuti hawa nafsu, keinginan hati sendiri-sendiri, dan wajib mengikuti para ulama, orang alim. Wajib itu hukumnya. Hanya ya kita ngaji itu mendekatkan diri kepada orang-orang yang ngerti agama. Yang keempat, wujubu tarkil itsmi zahiran kana au batinan wa sawaun kana min a'malil qulub au a'malul jawarih. Wajib meninggalkan dosa secara lahir adanya atau batin. Baik itu adanya dari amalan yang bersifat hati atau amalan-amalan yang bersifat anggota badan. Nah itu supaya ditinggalkan. Itu secara lahir ataupun batin. Tadi sudah ada tafsirnya. Masuk zinal mu'lin. Zina termasuk itu zina. Antara laki perempuan bersetubuh yang tanpa ada ikatan nikah. Yang kelima, hurmatul akli min dabaihil musyrikin wal majusi wal mulahidatil bila sifatis suyu'in. Haram makan dari sembelihan-sembelihan orang musyrik atau orang majusi atau orang yang memberontak, yaitu orang Syiah, orang termasuk orang-orang yang tidak setuju dengan adanya persatuan Nahdlatul Islam. Yang terakhir enam adalah i'tiqadu hillu ta'atis syayatin syirkun wal iyadu billahi ta'ala. Berkeyakinan bolehnya atau halalnya taat kepada para setan itu termasuk syirik, tidak boleh. Wal iyadu minta pelindungan itu billah dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi. Siapa? Allah. Ya, ini kajian tentang permasalahan Al-Quran sudah selesai. Itu khusus pengajian tentang, sekarang kita teruskan pengajian ini, yaitu pengajian tentang bab puasa. Bab puasa kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tadi pagi, siapa orang yang dibolehkan untuk tidak puasa, lalu wajib bayar fidyah. Itu kan sudah ada, itu sudah kami jelaskan. Sekarang adalah orang yang boleh tidak puasa, yaitu bukel, tapi wajib qadha. Ini kan wajib qadha. Boleh tidak puasa tapi wajib qadha. Yaitu boleh tidak puasa yubahul fitru lil marid,
bagi orang yang sakit alladzi yurja bar'uhu, yang diharapkan sembuhnya, itu boleh ndak puasa. Ya, karena dia itu diharapkan insya Allah sembuh. Kalau sudah sembuh wajib qadha. Yang kedua al-musafir, orang musafir. Musafir itu orang bepergian. Kalau sudah selesai musafirnya dalam waktu longgar dia wajib qadha. Maka wajib bagi orang yang sakit yang diharapkan sembuhnya ataupun musafir yang sudah selesai musafirnya untuk mengqadai puasa itu. Puasa Ramadan itu. Pada saat bulan Ramadan datang tidak puasa. Karena apa? Pada saat itu dia sakit atau musafir. Berfirman Allah dalam Al-Quran, wa man kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yaitu barang siapa yang ada di antara kalian itu orang sakit. Nah ini orang sakit. Kata-kata orang sakit itu di sini adalah aus ala safarin atau atas bepergian pas lungo pak iddatun, maka dihitung min ayamin ukhor dari hari-hari yang lain, yaitu surat Baqarah ayat 185. Nah, berarti diqadai dari hari-hari yang lain itu kalau sudah longgar. Imam Ahmad bin Hambali dan Abu Dawud Baihaqi dengan sanad yang benar dari hadisnya Mu'ad mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mewajibkan farodho ala Nabi asyam. Bahwa Allah itu mewajibkan atas Nabi yaitu puasa. Puasa Ramadan. Kemudian Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surat Baqarah ayat 183. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian seperti halnya diwajibkannya puasa terhadap orang-orang sebelum kalian. Ini sampai firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang kuat untuk puasa bayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Itu maka naman sya'a soma. Maka bagi orang yang mau puasa silakan. Wa man sya'at ama miskinan. Barang siapa yang cukup memberi makan orang miskin ya silakan. Akhirnya Pak ajza'a dzalika anhu. Itu bisa begitu itu dulu. Kemudian Allah turunkan kepada orang lain yaitu ayat lain, Syahrul Ramadan alladzina unjila fihil Qur'an. Sampai ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, itu kan dalam Al-Quran sampai ayat barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dari kalian ini maka hendaklah puasa. Maka dengan adanya ayat ini, ayat per ayat ini, Allah tetapkan puasa Ramadan wajib atas orang mukim, orang yang di rumah tidak pergi lagi sehat, walaupun mukim tapi tidak sehat ya tidak wajib. Dibolehkan di dalam bulan Ramadan itu rukhsah, yaitu tidak puasa bagi orang sakit, orang musafir itu, dan ayat ini menetapkan memberi makan bagi orang yang sangat tua yang tidak mampu untuk puasa. Berarti sudah jelas hukumnya. Jadi sakit yang membolehkan untuk tidak puasa itu adalah sakit yang sangat, yang bila mana dibuat puasa akan tambah sakitnya atau dikhawatirkan yaitu sembuhnya itu malah tambah lama. Ini yu'rafu dzalik imma bitajribah, itu bisa diketahui dakalanya dengan cara percobaan au bi ikbari tabib athiqah au bi gulbatidon, atau dengan kabar dari dokter yang adil yang ahli, atau dengan kebiasaan don, persangkaan. Biasanya begitu. Kalau sakit begini ini dibuat puasa tambah sakit ini. Seperti itu. Ada yang mengatakan kitab Syaibul Mughni bahwa diceritakan dari sebagian ulama salaf bahwa abahal fitr bikulli maradin. Bahwa dengan sakit itu boleh tidak puasa, semua sakit sudah. Sampai dari sakit jari dan sakit
gusi. Karena umumnya ayat itu. Kalau melihat ayat ini lorong ngelundas boleh itu kan. Karena musafir itu boleh tidak puasa walaupun tidak bisa dijadikan hujah. Begitu juga orang sakit, ini menurut madhab Bukhari Atta dan ahli dzahir. Adapun wasaqih alladzi yukhaful marud bisyam yubtilu. Orang waras yang dikhawatirkan sakit sebab puasa itu boleh mutal juga seperti orang sakit. Begitu juga orang yang terlalu lapar, terlalu haus, maka khawatir rusak, maka dia wajib mutal. Kalau memang poso, dohor mari dohor iku lisuh, kunang-kunangan, melaku nggak kuat, yang ora tahu poso dibuat puasa, mutal wis. Tapi nek dingenekno iki ya madhab ini dibenarkan Pak Iko iku ora poso gitu. Nah, itu bisa jadi tidak puasa karena apa? Ndak kuat alasannya. Nah, itu kan. Maka bila mana dia itu waras, mukim, wajib qadha. Tidak puasa bila mana waras dan mukim tidak, itu wajib qadha. Dia wajib qadha ini ya tidak puasa tapi hari lain harus bayar dengan puasa. Berfirman Allah, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surat Nisa ayat 29. Bunyinya, janganlah kau membunuh pada diri kalian, membunuh diri kalian atau orang lain. Karena Allah itu dengan kalian semuanya adalah sayang. Firman juga lagi Allah dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan kalian dalam agama itu sulit. Nah, surat Haji ayat 78. Jadi orang sakit ketika puasa dan dia itu betah nahan masakat, maka sah puasanya. Kalau memang dia itu orang sakit keras, tapi dia menahan masakat ataupun berat itu mampu, maka tetap sah puasanya. Jika tidak, maka dimakruhkan. Kenapa? Dia tidak menerima rukhsah yang Allah senangi. Nah, dia kalau memang dia itu menahan masakat sakitnya itu kuat, tetap sah puasanya. Tapi kalau tidak kuat, itu karena benci, nah itu berarti mengo terhadap rukhsahnya Allah yang Allah senangi. Ya, bahkan terkadang disusul dengan doror itu, karena sebab dia memaksa puasa, akhirnya sakit terus. Nah, sebagian para sahabat itu ada yang puasa atas zaman Rasul. Sebagian ada yang tidak puasa. Nah, itu kan karena mengikuti fatwa Rasul itu kan. Itu sebab Nabi ada yang boleh puasa silakan, yang tidak pun silakan. Menurut Imam Hamzah al-Aslami, wahai Rasul berkata, Hamzah al-Aslami itu berkata pada Rasul, ajidu minni kuatan ala saumi fis safar. Nabi, saya ini kuat seandainya puasa di dalam bepergian ini. Wal alayya junahun, maka apakah bagi saya dosa? Dijawab, ya rukhsatun minallahi ta'ala paman akhadha biha fahasanun wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Rawi Muslim. Ya, tidak puasa itu rukhsah dari Allah. Barang siapa mengambil rukhsahnya ya baik. Itu. Tapi qadha. Dan barang siapa senang jikalau puasa tetap puasa ya tidak dosa. Nah, itu. Ini menunjukkan berarti puasa dan tidak puasa itu tergantung pada keadaan dia sendiri. Wa Nabi Said Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala safarna ma'a Rasulillah ila Makkah. Saya bepergian bersama Rasul ke Mekah. Wa nanusyamun, dan kami tetap puasa. Qala Nabi panazalna manjilan, istirahat satu tempat, faqala Rasulullah innakum qad danautum min adwikum wal fitru aqwalakum. Kalian ini sudah dekat dari musuh kalian. Fitr tidak puasa itu lebih menguatkan kalian. Pakanat rukhsatan. Fitr itu sebagai rukhsah. Ini karena bepergian. Sehingga Rasul menjelaskan begitu, bagian di antara kita man soma. Ada yang puasa. Ada orang yang puasa, wa minna man aftara. Di antara kita ada yang tidak puasa. Kemudian suatu tempat yang lain, faqala innakum musabbihu adikum.
Kalian pagi-pagian ini ketemu musuh kalian. Wal fitru aqwalakum. Adapun tidak puasa itu menguatkan kalian. Fa'abtiru. Fa'abtaru maka buka mereka tidak puasa. Fakanat ajmatun fa'abtarna. Jadi ada segolongan yang tidak puasa akhirnya motel. Summa ra'aituna nasumu ba'da dzalika ma Rasulillah. Kemudian di antara itu ada yang kami ketahui tetap puasa bersama Rasul fi safar, di dalam bepergian. Rasul juga tidak maidu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Ini merupakan luasnya masalah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata Abi Sa'id, "Unana juma Rasulillah di Ramadan." Kami ini berperang bersama Rasul pada waktu itu dalam bulan Ramadan. Aminas shaim wa minal muftir. Di antara kita ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Wala yajidu shaim alal fitri walal muftir alal shaim. Tidak ada yang mencela yang puasa terhadap yang tidak puasa, itu kan? Dan juga yang tidak puasa tidak mencela kepada yang puasa. Semuanya melakukan apa adanya. Wala yajidu shaim itu alal muftir ya ibu. Tidak saling cela-mencela antara yang puasa dan tidak puasa. Silahkan. Karena itu rukhsah. Kemudian mereka berpendapat bahwa orang yang menjumpai kekuatan maka tetap puasa. Itu bagus. Mereka-mereka yang tidak menjumpai kekuatan tapi lemah maka kemudian mereka tidak puasa, maka itu juga bagus. Tidak dilarang. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Muslim. Ulama fuqaha fikih itu berselisih pendapat mana di antara mereka dua yang lebih istimewa, lebih bagus. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Maliki bahwa puasa itu afdal. Liman qawiya alaihi, bagi orang yang kuat. Wal fitru afdal liman la yaqwa ala siyam, bagi yang tidak kuat. Menurut Imam Ahmad bin Ambal, al fitru afdal. Tidak puasa itu lebih utama. Tapi kalau tidak puasa ya wajib qadha, gitu kan? Wajib diqadhai. Amr bin Abdul Aziz mengatakan yang lebih utama di antara yang puasa dan tidak puasa dalam musafir itu yang lebih mudah. Barang siapa mudah atasnya pada saat itu dan berat atasnya, maka ngodoi setelah itu. Maka puasa di dalam haknya dia itu lebih utama. Ini ya tinggal keadaan saat seperti itu. Imam Syaukani menyatakan berpendapat bahwa orang yang berat atas dia untuk puasa dan membahayakan puasa bagi dia. Begitu juga orang yang memang berpaling dari menerima rukhsah, maka dia putroh, buka tidak puasa itu afdal. Begitu juga orang yang khawatir atas dirinya, al-ajba, untuk ujub, jangan-jangan saya ujub puasa atau riya. Ya, idza shoma fi safar, ketika puasa dalam bepergian. Maka bagi orang itu tidak puasa dalam haknya itu lebih utama. Wa makana minasyam kholian min hadil umur wa huwa afdalu minal afthar. Apa saja yang memang adanya puasa itu sepi dari perkara ini, khawatir ujub, enggak khawatir riya, maka bahwa afdalu minal iftar. Puasa itu lebih utama, lebih istimewa bagi dia daripada mu'tad. Termasuk aidan awal musafir asyam bilail. Ketika orang musafir itu pada waktu malam niat puasa. Wasyara afihi, dan dia tandang puasa. Jazalal fitru asna an-nahar. Maka boleh tidak puasa, dibatalkan di tengah-tengah siang. Itu bagi orang musafir. Jadi kalau sudah musafir itu tidak secara mutlak. Kenapa? Boleh di tengah-tengah perjalanan motel. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW keluar ke Mekah. Amal Fathi di tahun terbukanya Mekah. Pasoma maka puasa tabalaga Qura'ul Ghamim. Sampai Nabi itu di tanah Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim itu nama jurang di depannya tanah Usfan. Itu. Kemudian manusia semua juga puasa bersama Nabi. Lalu dikatakan kepada Nabi, manusia itu kok semuanya teman-teman itu keberatan puasa. Orang-orang itu menunggu apa yang kau lakukan. Akhirnya Nabi mengambil wadah dari air setelah asar. Kemudian Nabi minum. Karena kehausan.
Nah, orang-orang itu melihat kepada Nabi, akhirnya sebagian itu motel dan sebagian tetap puasa. Terus ada yang sampai kabar itu bahwa manusia ada yang puasa Nabi. Nah, mereka dijawab oleh Nabi, ulaikal usah. Mereka itu adalah maksiat itu. Nabinya aja motel kok enggak motel. Jadi ya istilahnya kalau sudah Nabi motel berarti kalau Nabi perintah atau menerangkan tidak apa-apa. Kalau Nabi model berarti ya menyuruh orang model kok tetap puasa. Itu usah gitu. Melaikal usah. Itu maksiat pada Nabi. Rawi Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Shahaha. Adapun ketika niat puasa orang itu adalah mukim. Kemudian di tengah-tengah hari dia musafir. Di tengah hari, siang hari. Maka jumhur ulama membahas tidak adanya itu kepada tidak adanya boleh berbuka bagi dia. Tapi Imam Ahmad dan Ishaq bin Raweh membolehkan. Itu karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahkan dianggap baik oleh Tirmidzi hadis itu. Ceritanya dari Muhammad, yaitu An Muhammad bin Ka'ab mengatakan, saya itu datang di bulan Ramadan kepada Anas bin Malik. Lah, waktu itu Anas bin Malik mau pergi. Nah, kendaraannya sudah siap untuk berangkat, dia sudah pakaian-pakaian musafir atau bepergian, kemudian dia meminta makanan, kemudian dia makan. Lalu aku tanya pada dia, apakah sunnah ini? Iya sunnah, kalau mau musafir sunnah, belum berangkat sunnah makan, kemudian naik kendaraan. Begitu itu ada juga, ada penjelasan. Nah, terus kedua selanjutnya Ubaid bin Jubair mengatakan saya naik kendaraan bersama Abi Basroh Al-Ghifari dalam perahu yaitu minal pustot. Dari pustot itu artinya adalah Mesir Al-Qadimah, perahu yang ada kudungnya di Mesir dulu. Waktu itu dalam bulan Ramadan. Kemudian pada fa'at maqaraba gida'ahu. Dia itu menyerahkan terus berangkat, kemudian mendekati minta mana sarapan saya, dekatkan saya. Bukankah itu masih ada rumah? Tidak apa-apa. Itu. Apakah kamu benci terhadap sunnah Rasul? Ini sunnah Rasul begini makan. Berarti musafir itu boleh makan, walaupun rumah masih kelihatan. Imam Syaukani mengatakan dua hadis ini menunjukkan bahwa bagi musafir boleh tidak puasa sebelum keluar dari tempat yang dia mau tuju. Itu tempat yang dia tuju itu belum sampai ke tempat yang dia tuju boleh dia makan. Ibnul Arabi mengatakan adapun hadisnya Anas sahih. Itu yang bisa menyampaikan bolehnya tidak puasa. Itu kan tidak masalah, itu benar itu. Bahkan riwayat Ahmad, Abi Dawud, Baihaqi, Ta'awi, Mansur Al-Kalbi bahwa Dihyah bin Khalifah keluar dari desa dari Damaskus sekali. Kira-kira ila qadari Uqbah sampai ke rumahnya Uqbah. Itu antara itu kurang lebih 1 pos. 1 pos itu 1 mil, yaitu 1,5 kilo, kira-kira seperti itu. Dalam bulan Ramadan, kemudian dia itu motel dan motel pula bersama Anas saat itu. Yang lain-lain itu sama benci motel ketika kembali ke desanya. Lalu bagaimana pendapat sampean hari ini? Kok sampean motel itu gimana? Kaum-kaum itu benci, nah, itu senang untuk bukan netepi dia puasa. Kenapa? Berarti ini tidak ada tuntunan Rasul dan sahabatnya. Lilladzina shamu, bagi orang-orang yang puasa silakan puasa. Kalau memang dia tidak mau puasa, ya silakan tidak puasa. Semua rawi-rawi hadis itu kena sikotun, adil, illa Mansur Al-Kalbi. Menurut Imam Al-Ijli itu diadilkan, dikuatkan. Waqad wasaqahul Ijli. Berarti semua hadis bagi musafir, bagi siapa, mau motel, mau tidak, ya terserah kembali kepada orang itu. Kalau musafir, berarti yang jadi amirnya, jadi pemimpinnya diri adalah dirinya sendiri. Maukah motel, maukah terus, silahkan. Nah,
Ini penjelasan tentang bahwa orang itu bolehkan tidak puasa tapi wajib qadha. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan orang yang wajib dia itu model dan qadha bersama-sama itu. Jadi wajib atasnya model tidak puasa dan qadha bersama-sama. Jadi ada model wajib qadha. Ada tidak model ya tidak usah qadha, diteruskan istilahnya. Insya Allah itu yang bisa kita jelaskan atau sekarang saya sampaikan. Jadi man yajibu al fitru wal qadha ma'an. Orang yang wajib model tidak puasa dan qadha bersama-sama. Sepakat para fuqaha bahwa orang wajib model atas orang haid. Itu wajib model itu. Nipas dan haram bagi dia puasa. Tapi kalau pagi itu boleh makan. Kalau keluarnya haid itu di tengah-tengah siang yaitu habis dohor, sunnah puasa, sunnah terus puasa. Tapi ya tetap batal qadha. Ketika puasa orang haid dan orang nifas itu maka tidak sah puasanya dan terjadi batal. Wajib qadha apa yang terang itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, qalat Aisyah, "Kunna nahidu ala Rasulillah." Kami ini kedatangan haid di zaman Rasulullah, panu'maru bi qadha'i shaumi. Kami diperintah untuk qadha'i puasa, wala nu'maru bi qadha'i shalah. Kami tidak diperintah untuk qadha'i salat. Ini dasar hukumnya. Insya Allah akan kita kaji besok pagi yaitu al-ayyamul manhiyu an syiyamiha. Beberapa hari yang dilarang untuk dilakukan puasa. Insya Allah demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.